Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-11 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai, oke? Baiklah, untuk memulai teori merencana 1 atau bahasa visual ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 untuk kelas DG1C ya. Dimulai dari judul awalnya itu adalah dominasi dalam desain. Di dominasi dalam desain ini ada 4 subjudulnya. Yang pertama dominasi kontras berselisih, kedua dominasi kontras ekstrim, ketiga dominasi kontras keunikan, dan keempat itu adalah dominasi kontras keunggulan gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, itu ada dominasi dalam desain dulu, kita bahas. Pengertian dari dominasi ini perlu saya sampaikan, itu dominasi itu adalah salah satu prinsip dasar tata rupa yang wajib ada pada karya desain, agar diperoleh karya yang artistik dan memiliki nilai yang tinggi. Dominasi digunakan sebagai daya tarik, sehingga akan menjadi menarik dan menjadi pusat perhatian gitu ya. Istilah dominasi dapat diartikan sebagai keunggulan, keistimewaan, keganjilan, kelainan atau penyimpangan gitu ya, dan menguasai. Dengan demikian, dominasi dalam desain itu bisa disebut penjajah atau yang menguasai. Sehingga setiap karya desain itu harus memiliki dominasi yang unik untuk menarik perhatian orang lain gitu ya. Kata-kata lain yang berdekatan artinya antara lain itu ada center of interest atau pusat perhatian atau fokus perhatian. Kemudian yang kedua itu focal point, itu titik kuat atau pusat. Kemudian clear itu penarik pandang. Kemudian emphasis itu penekanan atau aksentuasi. Pathway itu pengaruh pandang, dan yang terakhir itu blick finger itu pusat pandangan gitu ya. Oke. Karya desain itu harus memiliki dominasi, sebab jika tidak, maka karya tersebut tidak menarik, membosankan, statis, gersang, seperti muntahan gitu ya, hambar dan tidak menggigit, dalam artian itu tidak, karyanya itu tidak gimana gitu misalnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yang bagian kedua itu adalah dominasi kontras berselisih. Itu adalah suatu jenis dominasi yang menggunakan kontras raut dan kontras warna komplementer. Kedua kontras tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kontras berulang. Misalnya saja ya ini kontras raut antara segitiga dengan lingkaran, segi empat dengan lingkaran, di mana kedua bentuk tersebut tidak saling memiliki hubungan. Jadi kontras warna komplementer seperti ada warna hijau, kuning dengan ungu, jingga dengan biru gitu ya, tidak memiliki saling keterhubungan gitu ya. Saling bertentangan antara bentuknya ini gitu ya. Visualisasi dari dominasi kontras berselisih terasa keras, tajam, dan mengarah pada kontradiktif atau menyendiri gitu. Jadi antara bentuk satu dan yang lainnya itu tidak saling temanan gitu, atau tidak saling memiliki keterhubungan gitu ya. Oke, yang ketiga ini adalah dominasi kontras ekstrim. Artinya kontras bertentangan tajam, bertentangan penuh, dan bertentangan derajat. Namun kontras ekstrim itu digolongkan sebagai kontras berulang. Di alam ini banyak kekontrasan yang ekstrim atau kontras berulang. Misalnya saja gelap terang, besar kecil, keras halus, tinggi rendah, dan lain-lain ya. Jenis-jenis kontras ekstrim ini yaitu kontras ekstrim ukuran, kontras ekstrim arah, kontras ekstrim value, dan kontras ekstrim tekstur. Kontras ekstrim lebih harmonis dibandingkan dengan kontras berselisih, sehingga terasa lebih enak dipandang, dan barangkali dapat digolongkan sebagai dominasi yang cukup menarik, baik untuk desain manual, desain produk, ataupun desain-desain lain yang perlu dinikmati berlama-lama gitu ya. Ini ada yang keempat, adalah dominasi kontras keunikan. Keunikan artinya lain dari yang umum. Pada dasarnya, sesuatu yang lain dari yang umum itu tentu akan menarik perhatian, akan terpandang lebih dahulu, akan menjadi pusat perhatian sehingga dapat menjadi dominasi. Sesuatu yang unik
bisa merabut perhatian ataupun menarik perhatian orang yang melihatnya gitu ya. Keunikan dapat dilihat dengan memberi hiasan pada salah satu bentuk yang disusun di antara bentuk-bentuk yang polos gitu ya. Termaksud dominasi keunikan adalah dominasi perasingan. Karena diasingkan atau disendirikan atau dikeluarkan dari kelompoknya akan menjadi menarik. Dominasi keunikan itu menjadi dominasi pengasingan, terasa lebih harmonis, enak dipandang, tidak mengintrik, tidak terlalu mengejutkan, tidak terlalu keras, tajam, tetapi tetap menarik perhatian gitu ya. Kemudian ini yang ada kelima, itu dominasi kontras keunggulan. Kecuali kontrasan yang dan kelainan, sesuatu yang unggul, istimewa, paling kuat juga dapat menjadi dominasi. Ini misalnya saja, susunan bentuk-bentuk yang memiliki gerombolan terbesar akan merajai atau mendominasi daripada bentuk-bentuk yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian warna dengan keluasan melebihi proporsi yang sebanding, itu misalnya kuning, merah, biru, itu akan merajai atau mendominasi warna-warna seperti warna pink atau mungkin hijau atau mungkin coklat, karena ketiga warna ini memang warna yang kuat, jadi dia merajai. Kemudian yang ketiga itu warna kuning, itu merupakan warna yang paling kuat di antara beberapa warna. Sehingga dengan ukuran warna yang sama, kuning akan mendominasi gitu. Misalnya saja antara merah kemudian biru, yang paling pertama dilihat itu adalah kuning gitu. Karena kuning itu adalah memang warna yang mudah sekali untuk ditangkap oleh mata orang lain untuk lihat pertama kali gitu ya. Oke. Dominasi pada suatu susunan sebaiknya jangan hanya satu, tetapi bisa 2 atau 3, atau mungkin lebih gitu ya. Namun dominasi kedua dan ketiga itu harus semakin lemah. Tujuannya adalah untuk membimbing pandangan keseluruhan susunan dan untuk menjaga keseimbangan. Jadi dominasi yang pertama itu tetap harus benar-benar merajai daripada dominasi yang lain. Jadi semakin banyak bentuk yang dibuat, itu yang bentuk yang lainnya itu harus semakin kecil atau memudar gitu ya, agar dominasi yang pertama ini tetap menjadi poin utama untuk dilihat gitu fokusnya. Dominasi yang hanya satu akan menyita pandangan sehingga pandangan berhenti pada satu tempat, dan juga dominasi berada di tepi ruang akan menjadi susunan tidak seimbang gitu. Misalnya jangan hanya satu, karena kalau hanya satu itu akan memberikan rasa bosan pada orang yang melihat, atau jangan diletakkan di sudut, itu tidak akan ada keseimbangan ataupun komposisi yang baik di situ. Dominasi dua tempat yang memiliki kesatuan sama akan tidak ada yang menarik lagi dan tidak mendominasi gitu ya. Seperti yang ingin saya sampaikan, ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa. Desain grafis 1C itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib ini, saya ingin kalian menggambarkan 6 objek yang masing-masing ditampilkan dengan kesan hidup dan mati. Jadi ada total 6 kotak di ukuran kertas A4 gitu ya. Bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan cat air, cat poster, ataupun yang lain-lainnya. Jadi pada tugas wajib ini menggunakan warna yang full color ya. Jadi untuk tugas wajib juga wajib didokumentasikan. Untuk prinsip life and death ini atau hidup dan mati ini, jadi pada satu gambar tersebut itu dibuat visualisasi yang menunjukkan ada kehidupan dan juga kematian di satu gambar. Jadi satu objek yang di satu objek ini ada gambaran dari kehidupan dan kematian. Itu nanti ada contoh yang dari kakak kelas kalian ya, akan saya sampaikan setelah penjelasan ini. Jadi tugas wajib ini wajib didokumentasikan. Saya ingatkan lagi, harus benar-benar didokumentasikan. Kemudian di sini ada tugas rutin, itu saya minta kalian untuk mendesain rancangan poster yang mengkritik mengenai produk industri kreatif yang mengalami life and death untuk memenuhi keinginan konsumen atas produk yang sedang tren di industri. Misalnya saja untuk produk makanan gitu ya. Ada beberapa makanan yang kelihatannya itu benar-benar diinginkan sekali oleh banyak orang gitu untuk dibeli. Tapi kandungan dari makanan ini itu ternyata tidak menyehatkan tubuhnya. Itu nanti ada salah satu contohnya. Jadi visualisasi atau gambar-gambar yang saya tampilkan dari kakak sekalian ini, saya harapkan ini menjadi inspirasi, bukan untuk dicontoh ya. Saya minta kalian untuk membuat visualisasi yang berbeda, yang original, yang unik, bahkan kalau bisa yang lebih bagus daripada yang semester yang sebelumnya atau kakak sekalian ya. Di sini ada visualisasi salah satunya,
menunjukkan 6 visual dari kehidupan dan kematian. Ya. Jadi jika dilihat dari kedua gambar ini memiliki gagasan ataupun cerita yang berbeda ya. Karena pun dari setiap kertas ukuran A4 ini juga setiap kotaknya itu memiliki perbedaan tema. Jadi pilihlah tema yang original, unik, dan juga bisa diterima oleh orang yang melihatnya. Oh, ini maksudnya left-handed itu seperti ini. Jadi jangan sampai orang lain itu berpikir tidak sesuai dengan tema ya. Saya ulangin lagi, harus sesuai dengan temanya. Left-handed ada kehidupan dan ada kematiannya juga di sini ya. Oke. Ini juga untuk visualisasi ya. Untuk melihatkan kehidupan dan kematiannya. Bisa menunjukkan cerita apapun di sini. Yang penting menampilkan tema ini gitu. Ya. Oke, ini beberapa contoh dari kakak kelas kalian. Ya. Yang menunjukkan visualisasi kehidupan dan kematian yang ada di dalam pikiran dan mungkin pernah ada yang dilihat atau mungkin dibaca dari novel, film dan sebagainya, itu dituangkan ke dalam visualisasi ini. Itu untuk tugas wajib dan semuanya ini didokumentasikan. Bisa tahapannya mungkin dari sketsa dulu, kemudian atau mungkin satu persatu digambar. Ya, tapi saran saya sih semuanya itu di-sketch dulu, jadi difoto, kemudian dibuat garis-garisan di foto, jadi lebih jelas orang melihatnya gitu. Sampai tahap pewarnaannya pun sama-sama diwarnai itu di foto gitu ya. Ini untuk yang tugas rutin itu adalah mengkritik produk-produk yang ada, yang mungkin pernah kalian konsumsi. Dan sebenarnya kalian tahu dampaknya itu seperti apa, tapi karena sudah biasa untuk mengkonsumsinya dan tidak ngalamin hal yang biasanya diteliti itu buruk untuk tubuh, tapi tetap dikonsumsi gitu ya. Jadi saya minta kalian untuk memvisualkan beberapa produk yang memiliki dampak yang cukup memberikan dampak yang merusak tubuh manusia misalnya gitu ya. Mungkin ini biasanya untuk wanita ya. Jadi kan ketika diperkenalkan produk krim oleh temannya gitu, ini bagus loh krimnya, ini murah, bisa memutihkan wajah, membuat glowing seperti kulit-kulit mungkin artis Korea gitu ya, misalnya seperti itu. Ternyata krim tersebut itu murah, tapi kok tidak sesuai dengan iklan yang dia lihat atau mungkin yang disampaikan oleh teman-temannya gitu ya. Pengkritik pada produk yang ada gitu ya. Kemudian di sini Jack Daniels Whisker ya, mungkin ada cerita di sini ya. Alkohol, jadi ketika mengkonsumsinya itu mungkin bisa menjauhkan dia dan keluarganya, kemudian juga bisa kapan aja dia itu pasti bakal meninggal lah karena drugs ataupun alkohol gitu ya. Oke. Selanjutnya ini seperti makanan cepat saji ya. Ya, jadi ketika mengkonsumsi itu otomatis bakal memberikan dampak ke tubuh, mungkin kolesterol atau lemak jahat yang bisa menyerang tubuh, membuat orang itu malas beraktivitas dan sebagainya karena makanannya tidak sehat ya, karena makanan cepat saji ini. Oke. Selanjutnya ini juga produk permen gitu ya. Sebenarnya permen ini dapat rusak gigi gitu ya. Kemudian ini ada rokok. Jadi rokok itu sebenarnya memberikan dampak yang buruk untuk orangnya. Jadi di sini ada iklan rokok ya. Jadi menunjukkan bahwasannya mungkin kalau visualisasi orang nggak akan mungkin bisa konsumsi rokok sebanyak ini. Tapi ibarat kata pada mungkin untuk satu hari mungkin dia menghabiskan beberapa batang. Jadi memvisualkannya itu lebih didramatisir, rusak bagian mulut, kemudian tenggorokan sampai juga paru-paru gitu ya. Jadi bayangin saja satu hari itu menghisap
banyak sekali rokok gitu ya, itu akan merusak tubuh manusianya gitu ya. Seperti itu untuk yang kritikan pada produk-produk yang rokok gitu. Kemudian di sini juga ada kritik dari makanan cepat saji juga, seperti burger yang tadi kan ada visualisasinya seperti itu. Ini visualisasinya berbeda. Jadi ketika makan burger otomatis perutnya akan semakin membuncit gitu ya. Jadi terdapat timbulan-timbulan lemak di perutnya gitu ya. Jadi tidak sehat. Mungkin juga jantungnya tidak sehat, darahnya juga tidak beredar dengan lancar gitu ya. Mungkin itu saja untuk materi di minggu ke-11 ini. Kita akan bertemu lagi di minggu ke-12 ya. Jadi saya ingatkan tetap semangat menyelesaikan seluruh tugas karena ini sudah di penghujung akhir perkuliahan gitu ya. Ini sudah minggu ke-11 ya. Jadi saya minta kalian itu benar-benar membuat visualisasi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya karena ini sangat terkait. Jadi saya akan menilai kalian dari proses kalian mengerjakan visualisasi apakah semakin meningkat atau semakin malah menurun di belakang-belakang ini. Dan kalaupun misalnya ada beberapa tugas yang belum selesai, itu saya minta untuk segera diselesaikan karena waktu pengumpulan tugas itu di minggu ke-14 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA Group. Saya akhiri perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.